Gospel for everyone. Haleluya, Shalom. Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kembali kita berjumpa dalam program atau sebuah acara untuk menjadi berkat buat kita semua, yaitu acara Voice of Grace Prime atau VOG Prime. Pada hari ini, tanggal 23 Maret 2022, saya berdoa biarlah kita semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan saudara, malam hari ini sudah bersama dengan saya. Shalom Bro Rudi, Pastor Rudi. Shalom Pastor David. Ya, apa kabar? Wah, hari ini saya semangat sekali Semangat, karena ya. kalau saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, saya semangat sekali. Amin. Terima Ya. kasih loh sudah mau datang secara virtual di VOG Prime. Dan Ya. ini masih muda sekali nih. Ini episode keempat nih. Iya, nggak apa-apa. Baru lahir ya. Baru lahir gitu ya. Perlu banyak dirawat. Gitu ya. Tetapi yang penting isinya biarlah boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara semua, teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih, selamat datang ya. Saya melihat ada Pastor Rico Emor ya, ada Bapak Hotman, ada Bapak Agus, Ibu Vivi, Ibu Mary, ya Bro Rudi, Pak Ariandi dari Manado. Wow, luar biasa. Selamat malam semuanya ya. Kalau yang di Manado saya sapa dengan salam Manado, malam baik ya. Buat teman-teman yang ada di manapun berada, kita semua bersyukur malam hari ini boleh diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan untuk menikmati anugerahnya yang luar biasa. Nah, malam hari ini saudara, kita akan mendengarkan kabar baik yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Bro Rudi atau juga Pastor Rudi. Beliau juga mengembalakan saudara-saudara seiman yang ada di pelayanan komunitas mereka di Jakarta. Nanti dia akan bercerita banyak tentang apa yang mungkin bisa dibagikan sebagai kesaksian dan juga sharing ya, Bro ya, malam ini ya. Boleh berbagi ya. Nah, kita awali dulu dalam doa. Malam hari ini saya sebenarnya rindu sekali. Malam ini ada yang bisa memainkan alat musik tapi rupanya berhalangan, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk bersekutu malam hari ini. Nah, puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur buat anugerah dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat malam hari ini, hanya karena pertolongan-Mu, karena kasih setiamu kami boleh berada pada hari ini, kami boleh diberkati, diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, saat kami bersekutu di dalam VOG Prime ini, kami tidak sekedar bertemu secara virtual, tetapi ada sesuatu yang boleh kami bagikan dan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang bersama-sama ikut mendengarkan, mengikuti siaran melalui Facebook live event pada malam hari ini. Bersama rekan kami, sahabat kami, Pastor Rudi, Tuhan juga sudah menaruh perkataan-perkataan yang hidup di dalam mulutnya untuk dibagikan kepada kami malam hari ini. Sehingga itu boleh menjadi kekuatan, jadi firman yang menguatkan kami, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Buat semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, dari manapun mereka berasal, dimanapun mereka berada, Tuhan Roh Kudus yang sama juga melawat dan memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur dan kami siap untuk menerima kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan, haleluya. Wah, luar biasa ya, kita boleh bersama-sama malam ini. Dan malam ini saudara, bagi yang sudah bergabung di Facebook ya, di live Facebook, Bapak Ibu boleh memberi komentar atau mungkin juga kalau ada permohonan doa silakan gitu ya. Di akhir acara kita akan berdoa bersama-sama. Ya, saudara bisa menuliskan permohonan doanya atau mungkin memberikan komentar atau juga pertanyaan, walaupun kita tidak membuka
diskusi khusus ruang tanya jawab, tetapi kalau memang rasanya perlu ditanyakan tidak apa-apa, kami berusaha juga untuk merespon ya. Nah, di sini ada Pastor Selby juga sudah bergabung. Shalom Pastor, selamat malam. Ya, kawan-kawan kita ada Pak Indra dari Hong Kong bersama istri Bu Eva juga. Selamat malam, Tuhan memberkati. Baik saudara, kita tidak panjang lebarkan, nanti sebentar kita akan menyapa lagi teman-teman kita yang pastinya sudah tidak sabar nih Bro Rudi untuk mendengar kabar baik. Oke, Bro Rudi boleh cerita sedikit nggak sebenarnya Bro Rudi ini dari mana asalnya dan bagaimana sebelum sharing firman-Nya mungkin? Sedikit. Saya tinggal di Jakarta. Jakarta ya, oke. Ya, jadi saya pelayanan full heart ya, bukan full time. Ya. Karena saya juga bekerja, tapi ya saya full heart, punya hati untuk melayani karena telah mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya percaya setiap orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia ingin melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena terpaksa, tapi karena itu gak bisa dilukiskan, memang harus dialami sih. Dialami ya. Iya. Sebelumnya Bro Rudi nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan atau ceritanya seperti apa sampai sekarang? Nanti kita cerita di sesinya nanti, karena topik ini yang saya mau sampaikan, loving father. Loving father, iya. Bapa yang penuh kasih ini mencakup semua nanti tentang pengalaman hidup saya, bagaimana saya mendapatkan kebenaran ini, bagaimana saya dibukakan oleh Injil kasih karunia ini. Nah, itu nanti satu paket. Wah, luar biasa. Iya. Ini nyantai. ya. Kalau makan instan itu ada telurnya gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke ya, kita tidak tunggu lama-lama. Silakan Pastor Rudi dengan satu sharing yang luar biasa, loving father atau Bapa yang mengasihi atau Bapa yang penuh kasih. Seperti apa pengalaman beliau dan berkat-berkat yang bisa dibagikan? Silakan. Jadi jujurnya saya ini belum lama ya mengalami pertobatan lahir baru. 2006 saya mengalami lahir baru. Ya, saya masih junior lah di antara pastor-pastor di sini. Nah, tapi dalam kisah pertobatan saya mengalami bagaimana perjumpaan dengan kasih Bapa itu tanpa syarat. Tapi nanti saya akan cerita detailnya, tapi bukan detail, maksudnya di akhir cerita topik ini saya akan cerita bagaimana saya mengalami. Nah, akhirnya setelah saya masuk, saya mengalami, kelahiran baru, saya jatuh cinta pada Tuhan. Ya, dulunya saya jujurnya testimoni sih ada sih di YouTube yang lain, tapi saya nggak akan bahas semua karena ini waktunya hanya singkat ya. Dulunya 12 tahun saya itu pemakai narkoba, pengedar narkoba, pembuat narkoba juga. Nah, jadi secara manusiawi saya hancur lah. Orang anggap saya udah sampah masyarakat. Tapi di saat saya udah nggak bisa menolong diri saya, dan saya sadar ini jalan yang salah, karena ada satu peristiwa yang membuat saya sadar, saya harus sadar anak saya lahir. Saya mengalami perjumpaan dengan kasihnya supranatural Tuhan itu yang saya panggil Bapa itu, yang mengubah hidup saya, yang saya telah bertahun-tahun mencoba untuk lepas dari narkoba akhirnya, tapi nggak bisa. Nah, jadi setelah saya lepas dari narkoba itu, dengan kejadian supranatural, saya masuk ke dalam gereja. Jadi saya nggak bilang gereja itu buruk ya, tapi pada awalnya di gereja itu saya mengalami, saya mau melayani. Saya mau melayani, jadi rindu ikut camp ini, retret ini. Nah, tapi ya saya belum mengenal Injil kasih karunia. Saya hanya bergereja, beragama Kristen, walaupun saya dari kecil Kristen, kok kayaknya beda dengan pengalaman saya ketemu kasihnya Tuhan itu yang dimana tanpa syarat, terus sehingga saya bisa terima aja. Nah, dalam sistem itu saya harus seperti lakukan ini, kalau kamu mau Tuhan lakukan ini. Padahal pengalaman hidup saya dihancur-hancurnya. Saya juga bilang, Tuhan saya nggak kuat begini, tahu-tahu Tuhan yang tolong saya, bukan saya yang menolong Tuhan. Nah, akhirnya saya ikutilah beberapa sesi retret pemulihan. Jadi saya mau belajar karena saya rindu, saya mau bagikan hidup saya karena ini luar biasa loh. Kalau kamu ketemu Tuhan,
kamu tuh berubah hidupnya seperti saya. Nah, saya nggak bilang gereja itu salah ya, cuma mungkin ada perlu sesuatu yang menurut saya perlu diperbaiki. Contohnya, jadi saya ikut camp itu ada selalu sesi pemulihan tuh sesi hati Bapak ya. Oh iya. Ya, pemulihan ya hati Bapak itu penting, benar, sangat penting. Tapi saya juga belum mengerti tentang firman Tuhan, tentang bagaimana kita harus baca firman itu setelah salib, perspektifnya atau sebelum salib. Nah, di sesi hati di sesi hati Bapak itu kita disuruh mengampuni, terutama mengampuni papanya kan. Papanya, banyak kan kebetulan saya masuk camp pria-pria. Kebanyakan orang anak-anak ini rusak karena papanya yang mungkin jahat, mungkin atau mungkin tidak hadir dalam keluarga sehingga dia tidak ada figur bapak, atau bapak itu mengasari mamanya sehingga dia jadinya antipati dengan, sehingga ada bahkan penyebab homoseks, kelainan itu lesbian itu juga karena ketidakhadiran bapak atau bapak yang malfunction. Nah, tapi di sesi itu dikasih ayat. Itu yang membuat saya saat itu ya. Jadi pertanyaan, jadi ayatnya gini, di Matius 6 ayat 14 ya. Matius 6 ayat 14 ya. Ya itu kan ayat yang ini ayat doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, tapi di ayat itu Matius 6 ayat 14 itu ditulis begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, jadi kayaknya pengampunan ini bersyarat kita dulu. Nah, jadi banyak saya lihat orang-orang itu di retret itu kalau dia udah nangis kayaknya udah dijamah. Oke, jadi kita buat orang nangis saat itu. Bagaimana cara buat orang nangis? Dibuat cerita-cerita yang menyentuh ya. Tapi itu hanya menyentuh perasaan jiwa, saya pikir ya, bukan kebenaran ya. Jadi ada orang yang suruh ngampuni bapaknya begitu jahat, yang dia digantung dianya sama bapaknya, atau bapaknya mukulin mamanya depan dia, atau bapaknya ngata-ngatain dia. Saya lihat saya merasa ini orang nangis bukan karena dijamah, tapi karena lukanya dikorek, Pak. Betul. Nah, sesi ini, ayat ini membuat saya selama bertahun-tahun saat itu bingung. Ya. Kok beda apa yang saya alami. Nah, akhirnya ada satu teman kita saat itu, dia mantan waria yang udah bertobat, ngalayani di gereja itu ya. Jadi dia udah pakai baju laki-laki, cuma dia masih kebiasaan merokok. Jadi pas habis pelayanan dia ketahuan rokok sama teman-teman yang ini dimaki-maki, bukan dimaki-maki, diintimidasi. Kamu udah gini gimana sih masih ngerokok gini-gini. Kita tahu lah kalau orang-orang yang transgender, yang LGBT ini punya luka ternyata. Pastinya. Nah, saya kan orang baru di gereja itu, ya. Saya tanya kenapa sih? Oh, dia udah tahu. Oh, dia kepahitan sama si ini, si itu, orang-orang terdekat yang dulu bahkan melecehkan dia. Jadi orang ini penuh luka hidupnya. Cuma dia melayani karena dia udah mau berubah ya, tapi belum pulih 100%. Nah, singkat cerita orang ini si A lah namanya ya. Tahu-tahu dia anfal, ternyata dia itu udah HIV, Pak. Karena kan udah lama hidup dalam dunia itu kan, waria. Dia pakai baju wanita dulunya. Nah, saat dicek dia sudah AIDS lah, udah koma lah, bukan koma, udah parah. Ini udah harapan udah nggak ada. Nah, teman-teman kita ini tulus-tulus semua, baik-baik ya, mau melayani dia. Yuk, orang ini punya luka batin nih, jangan sampai dia nanti meninggal masih luka, nggak bisa mengampuni. Karena mereka percaya firman ini, Pak. Pastor, kalau kamu tidak mengampuni, Bapak di surga tidak mengampuni. Dia ini masih belum mengampuni saudaranya, orang-orang yang menyakiti dia, Pak. Belum. Jadi kita ini dengan niat baik ya ke rumah sakit melayani dia. Jadi diomongin, kamu ampuni dong. Kalau kamu orang itu nggak mau, dia sakitin gue gimana sih? Udah menyakiti, nggak bisa saya ampuni. Nah, kalau dikeluarin ayat pamungkas ini dikeluarin. Kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Kamu masuk neraka. Waduh. Ini kalau di acara retret mungkin orang bisa elus-elus, peluk-peluk. Di situ kan rumah sakit. Saya kaget
ternyata dia bukannya bertobat. Dicabutin semua infusnya, biarin gue mati kalau Tuhan juga jahat. Dia nggak tahu bagaimana saya. Saya bingung dong. Ini maksudnya baik, ayatnya ada. Kenapa hasilnya ini? Jadi orang ini nggak langsung meninggal. Cuma dia akhirnya meninggal juga. Cuma meninggal dengan kepahitan, bukan sama manusia lagi. Tambah satu sama Tuhan. Kan aneh Pak, ayatnya ada di sini. Ternyata setelah tahun 2012, saya bertobat tahun 2006. Saya mengenal Injil kasih karunia. Tuhan tidak seperti itu. Ternyata Yesus bicara itu sebelum salib. Dia bicara pada audiensnya siapa. Maka kita perlu belajar, makanya puji Tuhan. Akhirnya pertanyaan saya itu dijawab 2012 selama 5 tahun. Saya bertanya-tanya, ini kok ada yang salah nih ayatnya nggak salah. Cuma penerapannya salah resep. Orang di bawah perjanjian baru dikasih ayat perjanjian lama, Pak. Resepnya salah. Jadi kalau salah resep, jadi kacau sendiri ya. Kayak kita berobat, kalau resepnya salah gimana? Nah, kita bukan tambah baik, tambah parah. Nah, harusnya kan begini. Yesus kan bicara di bawah hukum Taurat saat itu kan, kepada audiensnya siapa? Dia sedang menegakkan hukum Taurat. Ya, itu kan sebelum salib. Setelah Yesus disalib, setelah karya penebusan dilakukan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak diampuni ya dosa tidak mengakui Yesus kan. Tidak percaya. Iya, nah. Saya ketemu ayat yang bagus, ternyata Paulus ini banyak sekali menulis tentang pengampunan, tapi nggak diancam begitu. Contohnya, Kolose 3:13 saya bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Contohnya, kalau saya bilang ke orang ini, lu tuh udah banyak buat dosa tapi Tuhan ampuni. Kamu tuh punya pengampunan, punya kasih melimpah. Kamu bisa mengampuni. Kamu ampuni bukan buat kamu, bukan buat dia. Biar kamu tuh gini ya. Saya pikir dia mau ngampuni, nggak diancam gitu. Iya Pak ya? Kan ada lagi Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Saya pikir kalau resep ini dikasih saat itu, saya pikir dia mau mengampuni dan dia nggak kepahitan dengan Tuhan lagi. Nah, itulah namanya perjalanan iman ya, perjalanan rohani. Nah, makanya saya sejak itu saya punya satu perikop yang kita udah tahu lah, anak yang hilang. Tahu kan anak yang hilang ya? Saya itu Lukas 15 ya. Kalau Lukas 15, jadi saya tuh rindu ya, biar pemulihan-pemulihan, retret-retret pemulihan itu pakai ayat yang ini aja. Bagaimana Bapak itu mengasihi kita tanpa syarat, bukan diancam-ancam. Nah, jadi saya akan cerita. Nah, saya punya hati terbeban dan saya selalu cerita di mana saya mulai masuk dalam satu komunitas. Saya mau menceritakan tentang kasih Bapak, loving Father ini. Amin. Karena ini penting. Kalau orang walaupun keluarganya berantakan kayak apa, kalau dia mengalami pewahyuan ini, mengalami kasih ini, hidupnya berubah. Amin. Dia nggak akan jatuh ke dalam perempuan, anak muda sekarang jatuh ke laki-laki buaya karena dibaikin sedikit, karena dia nggak pernah dapat kasih yang benar. Jatuh cinta sama orang, pindah-pindah. Aduh, kesian banget saya lihat orang-orang yang kekurangan kasih ini. Nah, kita tahu kan di Lukas 15 ayat 1 itu saya akan bagaimana Yesus sedang audiennya siapa? Coba saya buka Lukas 15 ya. Lukas ayat 15. 1. Ayat berapa, bro tadi? Ayat 1 dan 2 deh. Nah, pada ayat 1 dan 2. Ya, kita harus lihat awalnya. Ya, saya suka sekali kalau saya baca ayat ini berkali-kali, saya tuh kayaknya nggak bosan-bosannya. Saya baca ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus mendengar dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi saya bayangin ya, saya tuh suka membayangkan kalau Yesus tuh lagi khotbah itu yang datang tuh 2 golongan ternyata. 2 golongan. 2 golongan besar lah. Sebenarnya banyak. Orang yang merasa dirinya benar, dan orang siapa ini? Berdosa. Ahli Taurat, orang Farisi.
Dan orang-orang yang merasa dirinya berdosa, dia udah tahu. Ya, pemungut cukai, pelacur. Dan Yesus disukai. Nah, harusnya kalau kita di gereja itu harusnya menurut saya kayak gitu. Ada orang berdosa, ada dicampur, bukan orang berdosa kabur. Nah, jadi Yesus tahu nih audiensnya dua orang kelompok. Dia nggak mungkin cerita, buat lu begini, buat lu gini. Maka Yesus selalu pakai perumpamaan. Supaya para audiens ini mudah mengerti. Banyak orang kan pas perumpamaan itu disampaikan, setiap orang pasti menerima beda-beda. Karena Yesus menggunakan perumpamaan, kenapa? Karena dia ingin menyamakan persepsi kerajaan sorga dengan para audiensnya. Makanya Yesus kasih perumpamaan. Dia kasih perumpamaan, saya nggak bahas perumpamaan pertama, kedua, karena perumpamaan pertama tentang domba yang hilang. 99 ditinggal, dicari yang satu. Tuhan lebih senang ketemu yang satu daripada 99 yang tidak yang benar, ketemu satu yang berdosa, yang hilang. Dicari kan? Terus yang kedua, Pak, dirham yang hilang. Nah, kita tahu domba yang hilang itu pas pulang digendong, dibuat pesta. Sukacita, ada sukacita, satu orang yang ditemukan hilang. Dirham yang hilang juga. Dirham kan sepertinya mata uang yang murah ya, Pak ya. Ya, 10 dirham, satu dicari. Setelah dicari, yang punya dirham buat pesta sama tetangga-tetangganya, merayakan. Mungkin harga pestanya lebih mahal dari dirhamnya. Nah, yang ketiga, ini yang sering saya didebatkan sama orang, tapi saya nggak pusing. Karena saya tahu audiensnya ada 2 orang, 2 kelompok. Nah, anak yang hilang, kita tahu ya Pak ya, Pastor ya. Yesus cerita, ada yang bungsu, yang sulung, yang si bungsu minta hartanya dibagikan sekarang warisan. Ya, waduh, itu mirip saya dulu kayaknya. Saya berdosa sama bapak mama saya. Waduh, kurang ajar, durhaka coba ya. Contohnya gitu. Jadi itu pas ini diceritakan tuh pas gue banget gitu dulunya. Jadi si bungsu minta. Nah, jadi bayangin. Yesus seorang rabi, ada ahli Taurat, orang Farisi yang ngerti hukum Taurat, dan orang-orang berdosa. Pasti ngomong. Kita bayangin reaksinya, Pak Pastor. Kira-kira pas ada yang minta warisan, orang ahli Taurat pasti ngomong, itu hukum Taurat sesuai dengan Ulangan 21 ayat 18, itu harus dirajam di depan pintu gerbang. Karena anak ini durhaka, boleh dirajam, ya kan? Dibawa ke pintu gerbang, dirajam, ada kan di Ulangan 21 tentang anak-anak yang durhaka. Wah, tapi cerita belum berlanjut. Ini orang-orang berdosa. Ya, ini emang ini orang nggak bener ya, dia diam. Nah, tapi Yesus ngomong lagi, bapaknya membagikan hartanya. Bayangin, orang-orang Farisi bilang, wah ini gila nih Yesus, mana ada? Ini harusnya dihukum, kenapa dibagi? Orang-orang yang berdosa ini lihat, wah kayaknya ada harapan. Ini orang yang model yang nggak pernah kita dengar dalam pengajaran agama kita. Wah, mereka makin exciting. Akhirnya anak itu pergi kan, keluar kota, berbuat zina, foya-foya, sampai miskin. Harta. Nah, pasti yang orang Farisi dapat angin lagi nih. Syukurin, musia dibunuh sih lagian. Yang orang ini sedih lagi. Iya dong, kita bayangin nih. Saya seneng kayak membayangkan ini nih. Iya, kita kalau cerita di iya kayak apa, ada ekspresinya, kita harus membayangkan gimana ya. Saya suka begitu. Nah, akhirnya Yesus bilang, akhirnya dia bekerja sama bangsa orang asing, bekerja di kandang babi, makan babi pun nggak boleh, jaga babi. Nah, artinya nih, saya lihat gambaran apa? Gambaran keterpisahan orang anak dengan bapak, manusia dengan Tuhan, ya waktu itu akibatnya apa? Parah. Makanya Tuhan nggak mau kita terpisah. Amen. Bayangin. Kalau orang Yahudi kan tidak boleh Pak bekerja dengan bangsa yang lain, kan mereka eksklusif. Kalau dia kerja dengan bangsa kafir itu sudah hina banget. Disuruh jaga daging binatang haram lagi ya, babi. Dan mau makan makanan babinya pun gak dikasih. Jadi dia lebih hina daripada babi. Bayangin, itulah dosa. Keterpisahan dengan Bapa itu membuat orang jatuh ke dalam. Itu yang Tuhan nggak mau terjadi sama kita. Nah, karena Yesus tahu, ya saya tahu Yesus khotbah ini saya tahu kenapa. Dia tahu nanti semua yang hilang ini dia bisa ditebus kembali karena pengorbanan dia, saya tahu. Coba dia nggak cerita di sini kan, ini kan dicatat kan. Nah,
Akhirnya anak bungsu itu berpikir kan, aku akan kembali ke rumah bapakku. Kenapa? Karena dia ingat kebaikan bapaknya. Di rumah bapakku, kacungnya, kulingnya aja nggak kelaparan. Aku pulang mau makan, aku jadi budaknya, aku bayar. Dia berusaha untuk bayar hutang dosanya. Yang seperti kita lakukan lah, kebiasaan kita, dosa kita mau bayar. Aku akan pulang, aku akan bilang berdosa terhadap sorga, terhadap Bapak, aku nggak layak sebagai anak Bapak. Dia udah bikin pidato pertobatannya lah. Istilahnya udah ngomong ngaku dosa supaya diampuni. Nah, ini dia yang keren. Saya baca ya, Lukas 15 ayat 20. Jadi dia memutuskan dia akan pulang. Setelah dia metanoia dulu kan, biasanya gitu kan. Wah, aku harus pulang nih. Nah, dia pikir, nah, ini Lukas 15 ayat 20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya dengan kemarahan. Ayah itu berlari memukul dia, meminta kembali uangnya. Ada? Ayat salah kayaknya, ayat saya. Tapi mungkin banyak orang yang mengharapkan seperti itu loh. Nah itu dia. Dan itu mungkin yang terjadi bahkan mungkin di gereja-gereja bisa terjadi seperti itu. Itu orang-orang Farisi ahli Taurat begitu. Dihajar, bener. Mesti dimatiin, ngapain. Tapi apa kita baca ayat yang benarnya? Tadi salah ya teman-teman. Ya itu cuma rekaan. Dikira saya sesuatu ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Belas kasihan ini selalu kata yang dipakai Yesus, tergeraklah oleh belas kasihan. Amin. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Sepertinya ayat ini simple ya, cuma kalau kita renungkan, kebetulan kemarin saya pernah diskusi ayat ini dengan Pastor Julius 10. Dia kan ngerti Yunani. Ya, saya bilang, Pastor, ini sebenarnya bukan begini ayatnya. Dia bilang begini. Saya Yunani nggak ahlinya. Cuma saya gimana? Gini, gimana? Jadi gini. Jadi Pastor Julius bilang begini. Ini kalau orang Yahudi itu menciumnya itu bukan sekali nih. Dia larinya bukan lari kayak $6 million man, enggak, larinya kencang banget. Kenapa? Kencang sekali kayak orang sprinter. Kenapa? Dia buru-buru lari. Nah, kalau orang lari kencang, saya berpikir pasti diangkat jubahnya, Pak. Seorang bangsawan Yahudi itu kalau kelihatan auratnya itu udah nggak boleh. Artinya dia harus angkat jubahnya, dia lari. Pendek ya, jubah ya. Iya, jadi kelihatan auratnya itu, betis pahanya dia lari supaya bisa kenceng. Peluk anaknya yang bau babi, Pak. Bau babi itu mungkin bau busuk. Anaknya itu mungkin pulang sudah tidak ada bentuk kayak anaknya waktu pergi. Tapi dia kenapa bisa melihat anak itu pulang? Karena setiap hari dia merindukan itu anak. Mungkin dia sudah suruh orang-orang mencari itu anak si bungsu kemana, nggak ketemu. Dia hanya bisa melihat, memandang ke arah dia pergi. Setiap hari, makanya dia bisa melihat dari jauh sudah pulang. Kalau kita tahu ini hati Bapak seperti itu, waduh. Saya mewek sekali itu. Nah, kenapa? Akhirnya dia lari kencang, dia peluk. Karena takut orang-orang kota nanti merajam anak ini, karena udah terkenal ya Pak. Dia takut. Dosa itu bau banget. Babi itu bau. Dia mungkin balik tuh bukan keadaan normal. Tapi bapaknya bisa mengenali anak yang sudah datang lusuh. Kenapa? Dia kenal anaknya. Dan dipeluk itu, dicium itu bukan sekali. Katanya berkali-kali dicium-cium. Dosa itu bau. Dosa itu tidak bisa bercampur dengan kekudusan Tuhan. Kenapa Yesus khotbah ini? Yang saya tampet. Karena aku yang akan lakukannya ke kayu salib. Supaya dosamu kamu bisa bersatu kembali dengan Bapa. Yesus dengan kematahuan, saya pikir itu, ya, ini terjemahan saya. Ya, dia mencium ayat 21 ini bilang begini nih. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa gini-gini ya. Dia udah mulai ngaku dosa nih. Terhadap dosa sorga dan terhadap Bapak, aku tidak lagi disebut anak Bapak. Ayat 22. Tetapi ini paradoks. Ayahnya berkata pada hambanya, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepada cincin dan jarinya dan sepatu pada kakinya. Artinya Bapak nggak dengerin pengakuan dosa ini. Nah, saya nggak bilang kita nggak perlu ngaku dosa. Pengakuan dosa itu penting.
Kalau itu membuat kamu merasa lega. Kalaupun kamu lupa nih, karena dosa kita banyak. Ada yang kecil-kecil, yang berat. Kadang-kadang kita lupa. Ya nggak ada masalah juga, diampuni sama Bapak. Karena karya Yesus itu sempurna. Artinya sebenarnya dosa kita sudah diampuni ya, masalah. Iya, saya nggak melarang orang tidak melakukan dosa. Mau lupa pun diampuni. Dia diakui nggak ada masalah. Cuma kalau kamu terobsesi ada dosa yang lupa diakui, kamu terkondem, itu jangan. Itu iblis sudah main di situ. Iya. Nah, dituduh. Ya. Mungkin jadi, seperti ini, bro, sebentar. Kenapa kita perlu untuk mengungkapkan itu lebih kepada sisi moralitas ya, moralitas thinking. Artinya semacam ya kita kepada sesama manusia, kalau kita bersalah, misalnya saya bersalah sama Bro Rudy nih, ya orang yang memiliki normal ya, moralitasnya itu jalan, dia pasti akan, aduh saya salah nih. Setidaknya dia akan meminta maaf gitu ya. Iya. Nah, ini dari secara horizontal, tetapi horizontal. Biasanya di dalam Yesus Kristus, ini yang Alkitab sendiri tulis, bahwa bahkan sebelum kita minta ampun, bahkan sebelum kita berbuat dosa, dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang luar biasa. Nah, ini yang keren. Ini yang keren. Kapan si bungsu itu diampuni? Kapan, Pak? Sebelum dia meninggalkan rumah, kalau gitu. Setelah diampuni, saat dia bagi warisan, Bapak itu udah ngampunin dia. Iya. Warisannya dibagi, Bapak udah ampuni. Walaupun kurang ajar anaknya ya. Iya. Nah, ini membuat orang-orang Farisi ini tersinggung, Pak. Nah, termasuk orang-orang yang merasa dirinya benar itu dalam komunitas mungkin ada sekitar kita. Iya. Dia nggak mau Bapak itu begitu murah hati kan. Kalau judulnya kan dulu Prodigal Son ya, anak yang boros ya. Saya dengar satu penulis buku, dia bilang Prodigal Father. Bapak yang boros kasih. Ini sebenarnya ayat ini. Nah, ya, ayat apa? Arti cincin apa? Arti jubah kebenaran, ya. Kita dibenarkan. Amin. Ada kan di Yesaya nomor 1, jubah kebenaran. Jubah itu jubah yang terbaik pasti, seperti jubah Yusuf yang dikasih ke dia sehingga keluarganya, saudaranya cemburu sehingga dibuang karena jubah bapaknya. Kamu kembali menjadi keluarga kan. Cincin apa? Ya cincin tentang otoritas kan. Dengan cincin itu, kalau zaman itu yang orang-orang kaya, cincin itu kamu punya ambil keputusan dengan cincin, ada materai kata orang kan, raja. Nah, sepatu, kasut apa? Kamu bukan lagi budak, kamu anak. Karena budak nggak pakai sepatu, kasut. Wow, selalu ada pesta. Kalau ada satu anak lembu tambun itu disembelih dan marilah kita makan dalam bersukacita. Haleluya. Nah, saya mau sorot ini tentang Bapak yang baik. Saya nggak mau nyorotin tentang si bungsu atau si sulung, karena topiknya loving father. Nah, tapi lihat bagaimana si sulung ini yang merasa baik dirinya, pulang-pulang dari ladang, berarti dia orang yang rajin kan, di ladang kerja. Iya. Pulang dia tanya hamba-hamba yang lain, ada apa tuh? Pesta. Itu pada mobil parkir vale kan, lontar mungkin ya. Wih, pada vale ada apa nih? Pesta. Karena lagi. Adikku pulang dengan sehat, padahal Bapak bilang anaknya itu pulang karena yang mati hidup kembali, bukan yang jadi sehat. Jadi Injil itu bukan hanya membuat orang jadi baik, Pak, sebenarnya. Kalau orang jadi jahat jadi baik jadi lebih baik. Itu benar, tapi ada lagi lebih esensi. Yang mati jadi hidup, sesuai kata ini. Ya kalau mau jadi lebih baik, nggak usah. Kekristenan juga banyak, Pak, orang baik, lebih baik orang Kristen, Pak. Banyak sekali orang-orang yang di luar Kristen baik sekali, banyak. Saya yakin itu pun mereka tulus. Tapi bukan itu kuasa Injil. Nah, si sulung ini pulang, dia dari ladang, dia marah, nggak mau masuk. Tetap bapaknya keluar yang nyamperin. Itulah hati Bapak. Ya, jadi teman saya suka komplain yang berdebat gitu. Nggak mungkin bro, kalau dia nggak pulang, ya nggak ini kalau dia nggak pulang kan nggak ini. Ya, kenapa bisa pulang? Siapa yang mencarinya? Karena kebaikan Bapaknya itu yang mencari dia. Amin. Kalau kita beritakan kasih karunia tanpa syarat, saya percaya orang-orang berdosa ini butuh itu. Mereka nggak butuh dosanya
Lu dosain, mereka udah tahu dosanya. Saya juga udah tahu dulu ya? Dosa saya. Cuma saya nggak tahu kalau saya itu dicintai. Saya nggak tahu ada satu pribadi yang mau mati buat saya yang lagi hancur-hancuran, yang bikin rugi orang banyak. Iya. Saya nggak tahu karena saya beragama Kristen, tidak pernah mengenal Injil. Injil, Yesus mati buat kamu. Roma 5 ayat 8, Yesus mati saat kita masih berdosa. 5 ayat 18, sorry. Ya. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya apa? Bapaknya keluar, nyamperin. Dia bilang, aku nggak pernah dapat kambing. Itu kasih tambun. Lea, bukannya ini milikmu semua, kenapa lu nggak potong tambun tiap hari? Artinya, ya, walaupun dia rajin, mentalis budak. Iya. Nah, banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Dia pikir, saya nggak larang orang taat. Taat itu bukan transaksi dengan Tuhan. Tekun, bukan. Itu hanya buah. Buah kamu dicintai, buah kamu menerima keselamatan. Sehingga keluar itu. Nah, banyak gak kira-kira teman-teman kita yang kalau lihat ada orang baru bertobat, kok dia diberkati ya, kok dia kena dapat mujizat. Saya udah lama nih. Saya udah rajin ke pelayanan, bahkan memberikan persembahan. Kok saya nggak dijawab doanya? Dan mereka mulai marah. Mulai kecewa. Nah, itu saya banyak alami kemarin di pandemi kemarin awal-awal. Banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Tuhan dalam tanda petik lagi ngambek lah, bukan meninggalkan sungguh-sungguh. Nah, sering datang ke tempat gospel talk, ngobrol-ngobrol. Kamu salah, bukan Tuhan yang salah. Kamu salah menilai. Karena kamu selama ini nggak begitu Tuhan bekerja. Dia memberkati kita bukan karena kita rajin. Kalau kita rajin, taat, itu bukan karena kita mendapat sesuatu, karena kita sudah terima. Amen. Buahnya. Akhirnya mereka mulai sadar. Nah, puji Tuhan lah, pandemi ini banyak sekali merubah orang. Jadi yang salah ini, yang pengajaran-pengajaran yang rapuh ini mulai kesingkap. Nah, tugas kita lah nih, Voice of Grace, memberitakan kabar baik sehingga mereka tuh nggak kecewa dengan Tuhan. Nah, jadi saya tahu Yesus menciptakan ini karena dia tahu dia akan naik ke kayu salib menyelesaikan. Jadi kalau boleh saya cerita tentang kehidupan saya, itu kan dulu saya itu pakai narkoba, jual narkoba, bandar narkoba, uang banyak sampai uang saya habis karena masalah keluar duit. Akhirnya beberapa teman saya juga tewas. Aku nggak berani. Udah stop, nggak mau dagang narkoba. Pakai narkoba terus, uangnya habis, anakku lahir sekarang, anak yang sekarang. Anak saya lahir, saya nggak punya uang. Ini anak, kalau saya nggak berubah mau jadi apa? Nah, ada firman Tuhan bilang kan, Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik. Saya Bapak yang jahat nih. Mau beri yang baik buat anak saya. Bagi Bapakmu di sorga. Nah, Amen. Hari itu saya berusaha untuk berhenti, nggak bisa, Pastor. Saya ada duit 200.000. Pilihannya, kalau orang sehat nih, pikirannya nih, 200.000 saya beli susu kaleng buat anak saya bisa seminggu yang bagus. Saat itu kan 2006. Saya beli sabu, saya pakai sabu sama kokain dulu. Udah habis uang saya, kokain udah nggak bisa beli, sabu. Beli paket hemat. Paketnya murah, Pastor. Iya. Jadi uangnya habis beli gitu. Anak saya kelaparan juga, saya juga kurang. Itu kayak lingkaran setan. Kalau nggak kuat bisa bunuh diri orang. Wow. Nah, akhirnya singkat cerita lah, saya ketemu kasih Tuhan itu tanggalnya 17 Agustus 2006. Saya ketemu Bapak ini. Lukas 15 ayat 20 ini saya alami. Haleluya. Saya dipeluk Bapak, saya diterima apa adanya. Aduh, saya diciumin. Aduh, saya ngalamin itu bagaimana sel-sel tubuh saya itu ngalamin supranatural sehingga saya kecanduannya lepas hari itu juga. Setelah 12 tahun. Nah, ini ini luar biasa. Makanya saya senang sekali kasih Bapak itu luar biasa. Nah, itu mungkin kita mau tanya jawab nanti gimana, silakan sih. Wah, haleluya, puji Tuhan saudara, luar biasa. Terima kasih Bro Rudi ya. Kita belum selesai nih teman-teman. Beberapa hal yang tadi sudah dibagikan oleh Bro Rudi. Saya menyapa dulu teman-teman yang tadi belum sempat kita sapa ya. Ada
Ibu Meske di Tangerang, Ibu Meske Humokor, Pak Glenn ya, Bro Glenn di Manado, Pastor Vero di Mamuju, Ibu Viana di Sambas Kalimantan Barat, Bro Steven Polii dari ya di Jakarta ini pastinya ya. Selamat bergabung teman-teman. Ya, di sini ada juga Grace Preacher ya, ada Pak Glenn Angko yang ada di Manado. Kapan-kapan boleh juga berbagi-bagi nih kabar baik dengan kita. Nah, saudara, teman-teman semua di Facebook malam hari ini, saya percaya kita boleh melihat ya gambaran. Mungkin ini kisah yang sering kita dengar, sering dibuat drama, tetapi banyak dari kita yang kadang-kadang sudah seperti itu tapi lupa. Bukan nggak tahu, tapi suka lupa bahwa kasih Bapa dalam hidup kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Kalau tadi diceritakan dalam konteks Yahudi ya, pertama si Bapa itu seorang tua yang mereka memakai jubah, dan kalau dia seorang bangsawan jubahnya pasti lebih panjang, mungkin lebih tebal. Dan ketika dia melihat anak itu datang, ya, dia nggak hanya berdiam diri saja menunggu seperti rekaan tadi, bacaan tadi, dia siap untuk menghajar anak itu, tapi dia berlari, dia mengangkat jubahnya. Dia tidak peduli mungkin tetangga-tetangga bilang, wow, ini Bapak ini mempermalukan dirinya sendiri. Itulah dunia melihat ketika Yesus datang menemukan kita. Dunia berkata, wah, Yesus itu benar-benar apa ya, bagi mereka sesuatu yang bodoh mungkin dilakukan oleh Yesus kalau dia datang untuk mengampuni kita orang berdosa. Dia sendiri menjadi hina karena itu. Sama seperti Bapa tadi. Tetapi karena kasih yang luar biasa, ya, anak ini kembali diterima. Anak ini justru mengalami pemulihan yang luar biasa. Ada satu hal yang luar biasa tadi saya sempat rekam di ini saya ya, dalam ingatan saya, Bro Rudi mengatakan si anak ini tidak hanya menjadi baik, tetapi dia menjadi lebih baik. Lebih baik karena apa? Karena dia mengalami kebaikan Bapa yang luar biasa, dan setelah itu pastinya dia akan melakukan hal-hal yang lebih baik tentunya, menjadi lebih taat. Mungkin bisa saja ya, kita percaya akan hal itu. Sekarang pertanyaannya, ketaatan itu datangnya dari mana? Tadi sudah dijelaskan. Buah dari mengalami kebaikan Tuhan. Jadi ketaatan itu bukan sesuatu yang kita paksakan, tapi ketaatan itu adalah buah dari apa yang kita sudah alami akan kebaikan Tuhan itu. Tetapi mungkin ada dua hal yang berbeda juga. Di satu sisi ada orang yang juga diberikan kebaikan oleh Tuhan disalahgunakan. Contoh seperti anak bungsu tadi juga. Jadi memang pilihan kita. Kita semua menerima kebaikan Tuhan, tetapi pada pilihan kadang-kadang kita memilih menjadi orang bodoh. Kita tahu Tuhan sudah berkati, tapi kita sia-siakan berkat itu. Sampai pada satu titik kita tahu bahwa dalam keadaan seperti itu pun, dalam kebodohan kita, dalam kelemahan kita, dalam kesengajaan kita berbuat dosa dan apapun yang buruk itu, ternyata selama kita masih hidup, masih ada kasih Bapa yang tidak pernah luntur, yang selalu setia, mau supaya saudara dan saya dipulihkan. Wah, luar biasa, Bro Rudi ya. Di sini tadi ada mungkin saudara kita, ada seorang ibu barangkali di sini tadi menyapa dengan salam dari saudara-saudara kita dari seberang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya sudah nggak bisa baca. Barangkali mau bertanya atau minta didoakan. Ya. Saya berdoa, kita berdoa. Saudari atau ibu boleh juga diberkati ya dengan berkat-berkat ini. Ada komentar juga dari Pastor Vero, Bapak sudah tahu anak bungsu akan terhilang ketika menerima warisan. Saat itu juga Bapak sudah siap menerima si bungsu kembali dalam mantap apapun. Yes, benar. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Pastor Bro Steven bilang aku juga mewek gitu ya, dia juga nangis gitu ya karena wow, luar biasa. Saya jadi gini, Pastor. Ya, silakan. Saya pas ngalamin ini kan secara subjektif ya. Itu kan perasaan kamu. Oke, nggak apa-apa. Saya bilang, saya pas ngalami kasih itu ya. Saya tuh lagi datang satu KKR. Saya dalam keadaan sakau. Sakau itu nggak pakai putus obat.
Saya biasanya ke gereja pakai dulu. Oh ya. Tapi hari itu saya mau pakai, Tuhan bilang jangan pakai. Udah beli tuh narkobanya. Saya lagi sako berat itu, saya masuk pas saat saya ngalamin berjumpa dengan kuasa kasih yang ilahi supranatural itu kayak saya diterima oleh seseorang yang meluk saya nggak tahu nih siapa yang meluk saya. Malaikat kah, Tuhan kah? Saya nggak ngerti Alkitab, saya belum baca Alkitab. Pas saya baca Lukas 15 ayat 20 ini, yang di Bapa itu berlari memeluk. Sepertinya Roh Kudus mencerahkan, itulah Bapamu di sorga memeluk kamu. Wow, saya bilang keren banget ya Tuhan. Nah, terus yang bagaimana Bapa itu berlari? Ini pesan Injilnya apa? Yang dia merendahkan dirinya. Amin. Nyambung dengan Filipi 2 ayat 6, Pak. Yang walau dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ini tentang firman Allah menjadi manusia, Yesus Kristus ya. Amin. Ya, bukan Allah beranak ini firman yang menjadi manusia. Banyak orang salah paham Allah beranak, tanya bidannya siapa. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Yesus sudah firman jadi manusia kan? Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk semua langit bumi. Jadi Yesus kan menceritakan perikop ini, saya percaya dia akan lakukan itu, karya salib, supaya yang hilang ini bisa kembali, bisa punya hubungan kembali yang tadi terputus. Itu yang saya dapat ya. Amin, amin. Nah, puji Tuhan, itulah kasih Bapa yang luar biasa ya. Dia telah mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba dan manusia. Karena memang hanya dengan cara seperti itu kita dapat diselamatkan. Cuma di satu sisi yang lain ini Bro Rudi, ada orang-orang juga mengambil cara berpikir yang saya katakan ya keliru juga. Ya bahkan mungkin itu orang Kristen. Wah, kalau begitu, kalau Tuhan mengasihi tanpa syarat, ya udah kita berbuat dosa aja, toh Tuhan tetap ampuni. Kan Tuhan tetap sayang gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ketika kita membagikan kabar baik seperti ini, seakan-akan orang menganggap kita mengajarkan boleh berbuat dosa seenaknya. Saya juga mau tegaskan dalam kesempatan malam hari ini teman-teman, itu sama sekali tidak benar. Dengan kata lain, bahwa bukan berarti Tuhan kompromi dengan kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Setiap dosa, setiap hal yang buruk kita lakukan ada konsekuensinya. Kita pasti bisa menerima konsekuensinya. Tapi satu hal, bahwa Tuhan mengasihi kita sebagai orang berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita orang berdosa, tapi Tuhan membenci dosa kita. Sehingga implikasinya ketika kita berbuat salah, ya kita harus menanggung di dunia ini loh. Tetapi secara vertikal dosa saudara dan saya sudah diampuni. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kita melihat ke cerita tadi, anak yang hilang ini, apakah dia mengalami penghukuman? Konsekuensi ya iya. Dengan kebodohan dia sampai kelaparan, bau kotoran, bau busuk, itulah yang dia terima ganjarannya itu. Karena dia mengikuti keinginannya sendiri. Tetapi apapun keadaannya seperti itu, yang luar biasa, Bapa tetap menunggu dan Bapa tetap mengasihi dia. Sehingga membuat kita hari ini melihat bahwa Bapa kita itu luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kita sudah diampuni, kita sudah diterima oleh Yesus. Asalkan kita percaya. Saat kita percaya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah ditolak sebagai anak oleh dia, sebagai Bapa dan sebagai Juru Selamat. Ya, Bapa tetap mencintai yang berdosa maupun yang merasa lebih benar. Nah, ini juga penting. Buat orang-orang yang merasa lebih benar, ya saya percaya di dalam kasih karunia Tuhan, Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Hanya pilihan orang itu mau menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Itulah persoalan utamanya. Semoga apa yang kita dengar malam hari ini dari Bro Rudi boleh membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita melihat Bapa yang begitu baik.
kasih Bapa melebihi segala-galanya. Sekali lagi tadi Bro Rudi sudah mengutip ayat bahwa Bapa di dunia yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang ada di sorga. Jadi kalau ada teman-teman yang sedang mengalami sesuatu yang buruk hari ini, atau katakanlah sakit penyakit, atau katakanlah hal yang buruk, bencana, musibah, saya mau beritahu bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak pernah memberikan hukuman sakit penyakit atau hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi Dia memberi yang terbaik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Kristus, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Mungkin sebelum kita menyapa lagi atau kita berdoa, silakan Bro Rudi mau berikan closing statement. Oke, saya mau tambahkan sesuatu gini. Kalau saya ngomong sharing begini sama teman-teman, dia bilang, saya tanya, kira-kira kan si bungsu kan akhir cerita ini kan tidak ketahuan. Si bungsu jadi baik kah? Pokoknya ngambang. Si sulung pun nggak tahu. Pokoknya ditutup kembali ke audiensnya. Cuma teman saya bilang, ini pasti balik lagi nih anak. Dia bilang, pasti. Ada pikiran orang dunia begitu. Saya bilang, saya bilang, menurut saya enggak. Kenapa? Banyak. Jadi bukan cerita di Lukas saja. Banyak orang-orang yang berdosa ketemu dengan Yesus, dia berubah. Contohnya Zakheus. Apa Zakheus pernah disuruh bertobat oleh Yesus? Enggak. Dia memberi lebih banyak daripada orang-orang yang kaya. Bahkan orang-orang yang dari hartanya. Setengah dari hartanya dikasih orang, kalau ada diperas 4 kali lipat dibalikin. Dia nggak perlu dikhotbahin bertobat, tapi karena dia bertemu dengan Sang Kasih ini, dia nggak usah disuruh. Bahkan saya pikir bangkrut tuh Zakheus, saya pikir, karena dia tiap hari merasa orang ya. Terus yang keren itu gini, Pastor, yang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, itu kan kalau kita baca kronologis ya kan, ini kan orang berdosa, Yesus nggak tahu tuh yang cium-cium kakinya siapa tuh. Ini perempuan berdosa. Yesus bilang sama si Simon yang punya rumah kan, Simon, saya masuk, kamu nggak kasih saya cuci kaki. Ini cewek cuci kaki saya pakai air mata dia. Dia lap pakai rambut dia. Kamu datang nggak cium saya. Dia mencium kaki saya dari tadi. Kamu nggak minyakin saya. Dia minyakin pakai minyak yang mahal. Karena apa? Lukas 7 ayat 47. Karena dosanya sudah banyak ini, sudah diampuni. Sehingga orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Nah, ceritanya bahkan kenapa orang tidak bisa bilang, karena dia merasa tidak perlu banyak diampuni, sehingga dia gitu, Pastor. Jadi kalau saya orang bejat, ada hukum matematikanya ya, ada hukum matematikanya. Iya, kalau saya orang bejat, saya nggak layak diampuni. Kalau diampuni Tuhan, saya orang Cina bilang ban-ban kamsia. Saya udah hancur hidup saya. Nah, itu aja mungkin Amen. Kalau orang yang nggak bisa menghargai, kenapa? Karena dia merasa nggak perlu banyak diampuni. Itulah kesombongan. Nah, pentingnya memang kalau saya suka khotbah, saya nggak penting dengan dosa. Saya akan bawa orang, kalau emang lu mau hidup kudus, saya bawa kepada tingkat dosa yang sekecil pun kamu bisa beresin. Baru saya berikan kebenarannya. Inilah kamu perlu kasih karunia. Amin. Jadi biarin aja dia mau bilang, kadang saya sharing tentang hidup saya, gila ya hidup lu parah banget ya, untung gua nggak kayak lu. Nah, saya tahu orang ini dia nggak bisa melihat kebaikan Tuhan atas hidup saya. Dia menilai kebaikan dia lebih baik dari saya. Ya nggak apa-apa juga. Saya mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan, bukan kehebatan saya. Iya. Tentang Injil. Satu rahasia tentang kebaikan Bapa dalam kasih karunia-Nya. Ini Pastor Eva dari Hong Kong menuliskan demikian. Kasih yang telah kita terima bukan mengizinkan kita untuk berbuat dosa, tetapi kasih-Nya menuntun kita untuk tidak dikuasai perbuatan dosa. Amin. Untuk mengerti kasih karunia ini memang dibutuhkan juga kasih karunia, ya. Ya, ini memang sesuatu kadang-kadang secara logika orang sulit untuk menerima. Tetapi tadi poin penting juga, Bro Rudi, yaitu ada orang yang sepertinya karena merasa paling benar, dia merasa juga nggak perlu segitu-gitunya gitu loh sama Tuhan gitu ya. Ya pokoknya apa adanya aja lah.
Tapi justru sebaliknya, seseorang yang merasa diampuni, yang merasa hidupnya tadinya sampah dan diangkat oleh Tuhan, wow, itu luar biasa. Itulah buah dari kasih karunia. Ya, karena dia percaya akan kebaikan Tuhan. Tadi satu contoh tentang Sakius, juga tentang wanita yang berbuat dosa meminyaki kaki Yesus. Banyak sekali contoh. Termasuk adalah wanita Samaria yang malu bertemu dengan orang lain, tetapi saat dia berjumpa dengan sang kasih karunia itu Yesus, dia diubahkan. Bukan hanya dia memiliki satu kepribadian yang berubah luar biasa. Dia tidak malu lagi untuk mengabarkan kabar baik kepada orang. Bahkan satu kampung di Samaria bisa mengenal Yesus lewat perempuan ini. Itu luar biasa ya. Wanita yang juga kedapatan berbuat zina, yang banyak orang mengatakan dialah Maria Magdalena, ketika diseret oleh para ahli Taurat, keporgok berbuat zina, ditangkap, terus akhirnya diadili, siap dilempari batu. Yesus cuma berkata, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, lempari wanita ini dengan batu. Tetapi tidak ada satupun yang berani. Kenapa? Karena pertanyaan Yesus langsung menusuk perasaan hati dan pikiran mereka. Waduh, justru dibalikan ke mereka. Dan Yesus berkata, wanita, adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata kepada Yesus, tidak ada. Dan Yesus bilang begini, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini jelas. Yesus tidak pernah mengatakan, udah kamu saya sudah ampuni silakan, kamu mau foya-foya silakan. Enggak pernah. Yesus katakan, jangan kamu berbuat dosa lagi. Itu bukan tuntutan, tetapi satu hal yang perlu Yesus katakan. Yesus perlu tegaskan karena Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dan wanita ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bahkan wanita ini yang menjadi lebih berani dari banyak murid yang lain selain Yohanes, tetap berdiri di Bukit Kalvari ketika Yesus disalib. Wanita ini tetap berani berada dekat dengan Yesus. Apa yang membuat dia berani? Apa yang membuat dia berubah? Bukan karena dia hebat, tetapi dia mengalami kasih Bapa melalui Yesus, kasih yang luar biasa. Inilah yang menjadi poin penting. Sekalipun tadi cerita tadi tentang anak hilang, anak bungsu, anak sulung gak ada kelanjutannya, tetapi kita bisa katakan bahwa Tuhan cukup bercerita sampai di situ karena memang itu adalah endingnya. Artinya apa? Seperti kita hari ini, kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah jadi ciptaan baru. Dan kalau sudah jadi ciptaan baru, roh kita sudah dibaharui, maka kita tidak akan pernah dipisahkan lagi dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bro Rudy. Dan saya percaya bahwa berita tentang Bapa yang begitu baik mengasihi kita melalui Yesus Kristus perlu didengar oleh banyak orang. Perlu didengar oleh siapapun supaya mereka tahu. Sekalipun dunia ini mengecewakan, dunia ini mungkin banyak membuat penderitaan, tapi ada kasih Yesus, kasih Bapa yang luar biasa untuk kita semua. Amin. Oke bro, tadi saya tanya ada closing statement atau sudah tadi itu? Oh enggak, ini kalau kita waktu masih panjang enggak? Masih. Masih. Nah, kalau orang yang menyalahpahami, udah diampuni, boleh dong berbuat dosa. Itu saya pikir dia nggak ngerti sampai cuma di sini belum mengalami firman itu. Nah, di Roma 5 ayat 20 dicatatkan ya. Ini Paulus sendiri yang mencatat. Kalau kita sampai Paulus aja yang sekali berpaulus disalahpahami, apalagi kita. Di Roma 5 ayat 20 bilang apa? Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Wah. Orang udah bilang, wah enak dong buat dosa. Tapi Paulus udah mengantisipasi. Di ayat Roma 6 ayat 1 kan nyambung nih. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Paulus bilang apa? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu? Jadi dia harus memberikan identitas. Jadi kalau saya emang selalu kalau orang sudah lahir baru, saya berikan identitas. Kamu tuh udah lahir baru. Kamu sudah mati bersama Kristus. Jadi jadilah hiduplah dengan kebenaran yang baru. Jadi ini bukan manusia yang lama lagi kamu. Jadi ya memang dosa itu kan identik kan
dosa selalu orang ngomongnya yang berat, Pastor. Berzina, membunuh, ya, selingkuh, ya. Kayak kita masuk kebun binatang lah. Yang kita lihat tuh gajah, jerapah, singa. Tapi ada di dalam akuarium ada insek-insek, itu binatang juga. Tapi kita nggak bisa lihat. Dosa-dosa yang kecil juga banyak loh. Pikiran-pikiran jahat, iri hati. Itu kita perlu kasih karunia tetap sih sebenarnya. Karena nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Iya, nah banyak orang menilainya kualitas dosanya. Nah, saya bacakan dulu beberapa komentar dari teman-teman. Di sini kembali Bro Poli, Bro Steven mengatakan demikian, Bapa cinta anak bungsu maupun anak sulung kepada yang bungsu. Bapa berlari dan kepada yang sulung, Bapa meninggalkan pesta. Ini menarik loh. Si Bapa mencari anak yang sulung, meninggalkan pesta. Itu tindakan ajaib, berlari, tindakan merendahkan diri, meninggalkan pesta. Sama juga. Meninggalkan pesta, tindakan hina. Adat orang Yahudi, tuan rumah tidak boleh meninggalkan pesta. Jadi kita melihat bahwa Bapa tuh mengasihi semuanya ya. Yes. Dalam arti orang yang hari ini pun masih maaf ya, saya pakai kata mencaci maki gitu ya, masih menganggap bahwa kasih karunia Tuhan itu nggak adil lah, atau masa sih orang berdosa tetap diampuni, kita cemberut dengan hal itu, tetap Tuhan mengasihi mereka. Yes, keren banget tuh. Amin. Di sini lagi ada komentar lagi dari Ibu Merli Apitulei, betul orang yang tidak pernah mengalami pengampunan cenderung hanya menghakimi. Ini yang mungkin kita bisa temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang orang yang terlalu banyak menuntut, karena dia dituntut, dia menuntut orang lain juga ya. Orang yang merasa paling benar, dia juga lebih banyak juga menuntut orang lain. Ya. Kata Yesus, ini dari Pak Joni, kata Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Inilah kasih karunia sejati. Haleluya. Mungkin ada teman-teman yang lain, saya nggak bisa scroll lagi ininya. Kalau Bro Rudi mungkin di situ melihat ada teman-teman yang lain yang menuliskan, saya belum sempat baca. Saya juga belum, nggak bisa lihat saya di sini. Iya, oke. Tapi luar biasa loh, kita mendapat respon juga dari teman-teman, dan ini biarlah memberkati ya. Silakan kalau masih ada, Bro. Oh iya. Saya closing statement ya maksudnya. Oke. Roma 5 ayat 8 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Jadi teman-teman yang mungkin yang hari ini banyak yang belum mengalami kelahiran baru atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau belum juga mengerti tentang karya salib yang sempurna itu, hari ini kita tahu karya salib itu begitu sempurna, nggak murahan karena dibayar dengan mahal oleh darah Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia itu ya anak Allah kita sebut, yang merendahkan untuk mati sebagai orang yang berdosa walaupun tidak punya dosa, supaya kita ini dibebaskan dari hukuman dosa. Nah, malam ini saya ajak kita menerima Dia, ya, kita mengakui Dia, gampang saja. Ucapkan dengan mulut kita di mana kita ada dan hati kita percaya. Saya akan tuntun seperti ini aja mungkin. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah anak Allah yang mati bagiku di atas kayu salib dan bangkit untuk membenarkan saya. Ampuni dosa saya terima pengampunan-Mu, dan saya sekarang menjadi anak-anak Bapa yang dikasihi. Yes, segitu mudahnya Anda sudah dilahirkan kembali. Amen. Oleh Roh yang baru. Amen. Anda punya hubungan kembali dengan yang terhilang oleh Bapa. Sesimpel itu. Mungkin Anda boleh hubungi Pastor David kalau emang nanti ada keinginan untuk
Mungkin sekarang belum, tapi nanti malam Tuhan ingatkan. Benar nggak sih yang dikatakan Bro Rudi, kesaksiannya? Saya ini orang hancur dulunya, ya. Saya merasa dosa saya itu banyak sekali yang saya nggak bisa. Tapi setelah mengalami perjumpaan itu, saya percaya saya diampuni dan saya nggak mau lagi didakwa. Saya hidup dalam damai sejahtera. Saya hidup di dalam kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat saya. Itu aja yang saya mau sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Rudi, Bro Rudi sudah berbagi kabar baik dengan kita semua malam hari ini, dan juga membagikan pengalaman apa yang dia sudah alami sebelum dia mengalami kasih karunia, mengalami juga kehidupan yang jatuh bangun, apalagi masuk dalam kehidupan yang gelap dengan mengkonsumsi narkoba. Tapi kita bisa melihat bahwa tidak ada yang mustahil kalau Tuhan yang berperkara. Kasih Bapa itu sanggup menerobos kehidupan kita yang begitu gelap, asalkan kita mau membuka hati dan kita mau melihat dan mau mempercayai Dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Tadi juga Bro Rudi sudah men-challenge ya, atau mengajak kalau ada di antara kita yang mungkin membutuhkan kasih Bapa, kita mau berdoa bersama-sama. Atau kalau ada yang sakit, ada yang sedang dalam persoalan, dalam masalah, malam hari ini bersama-sama kita akan berdoa. Kita percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan boleh berlimpah-limpah. Seperti tadi dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu berlimpah-limpah. Dalam hal apa? Dalam hal sudah mengampuni dosa kita. Dan kalau semua keadaan yang buruk yang kita alami ini semua karena dosa. Sakit penyakit itu semua karena adanya dosa. Artinya dari dosa dari awal membuat kehidupan dunia ini hancur. Tapi ada satu solusi. Ada obat yang tidak bisa kita beli atau cari di tempat yang lain. Yaitu hanya kasih Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Bahwa kasih tidak pernah gagal. Siapakah kasih itu? Yesus. Yesus tidak pernah gagal. Love never fails dalam kehidupan kita. Dan satu ayat lagi yang selalu memberkati hidup saya. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Bahwa Dia yang sudah memanggil kita semua dalam persekutuan dengan anaknya. Kalau Bapak Ibu sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun belum, hari ini saudara mau menerima, Dia yang memanggil kita untuk bersekutu dengan Yesus. Dan dikatakan Dia adalah Allah yang setia, Elohim yang setia. Dalam terjemahan The Message Bible berkata, He will never give up on you. Dia gak pernah menyerah terhadap saudara. Saudara boleh gagal berkali-kali, tetapi Dia tetap tidak menyerah untuk selalu datang dan memberikan kekuatan dan memberikan kesempatan. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, selalu ada kesempatan untuk kita mengalami kasih Bapa yang luar biasa. Saya mau mengajak kita boleh berdoa bersama-sama ya. Bapak Ibu yang dimanapun kita berada atau yang membutuhkan, kita percaya ada kasih karunia Tuhan. Bapak, terima kasih sekali lagi kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Setiap perkataan firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bro Rudi yang sudah membagikan kabar baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bersama-sama mengikuti acara ini dimanapun mereka berada. Bahkan sudah memberikan support, sudah memberikan komentar, sudah ikut mendoakan acara ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati. Dan kami berdoa bagi mereka yang untuk pertama kali mendengar nama Yesus, kabar baik, kasih Bapa yang begitu luar biasa. Tuhan jamah, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun mereka kepada Engkau. Tuhan boleh mengalami keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang mau menerima Engkau, biarlah mereka membuka hati, percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami percaya mereka juga boleh mengalami keselamatan yang sama karena kami sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami sudah diberkati.
Berkati terus Voice of Grace Prime ini Tuhan, baik malam ini maupun pada pertemuan-pertemuan berikutnya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Yes. Sebelum kita akhiri, kita menyapa lagi. Di sini ada Fanny Christian, ya, masih ada Pak Hotman Mobonguni, gitu ya. Selamat malam juga. Pastor Januar dari Surabaya. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah bersama-sama bergabung dengan kita, dan tentu teman-teman yang lain yang tadi sudah di awal kami lihat ada di respon di chatnya di Facebook. Kalau yang mungkin kami sudah tidak bisa membacanya lagi, mohon maaf, tetapi saya percaya lebih daripada itu kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya, Bro Rudi ya. Terima kasih buat waktunya sudah berbagi dengan kita malam hari ini. Doakan saudara, Voice of Grace akan nanti hadir juga mungkin 2 minggu sekali ya. Kita akan tambah lagi 2 kali seminggu kali. Ya, 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, bukan 2 minggu sekali, maaf. Thank you. 2 kali seminggu maksudnya ya. Kita akan adakan sehingga teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, para pastor, para narasumber boleh berbagi lebih banyak lagi dalam konten kita di Voice of Grace Prime ini. Dan ini perlu kami sampaikan, ini interdenominasi saudara ya. Kita tidak di satu badan atau satu nama gereja tertentu, tetapi ini kita tidak membawa nama gereja, tetapi di sini kita bersama-sama dengan satu status yang sama, identitas yang sama, yaitu kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Di sini juga masih ada Pastor Selby. Ya, sekali lagi semuanya Tuhan memberkati. Silakan Pastor kalau mau menyapa Bro Rudi sebelum kita closing. Ada yang mau disapa lagi? Teman-teman ngopi yang mungkin menyaksikan. Kayaknya nggak ada. Nggak ada temen nih. Hah? Saya belum ada yang nonton. Saya diulang. Nanti bisa nonton siaran ulangannya kan, kita bisa lihat kapan saja di live Facebook ini. Oke, puji Tuhan. Dari Cirebon, saya David Walewangko dan rekan saya Bro Rudi ya. Rudi. Ya, oke. Dari saya Rudi dari Jakarta. Dan terima kasih juga buat ada orang yang membantu kita dari belakang, behind the scene gitu ya. Yes. Pak Indra Nainggolan dari Hong Kong, terima kasih sudah juga memfasilitasi pertemuan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Baik, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.